Madrid luar biasa banget. PSG dibikinnya berkutik. Bayangin aja tuh sepanjang pertandingan. PSG, ya bisa dibilang mainnya udah kayak latihan ya. Aliran bolanya lancar, perpindahan bola dari kanan ke kiri, kiri ke tengah, tengah ke kiri, kiri ke tengah ke kanan ini juga cepet banget. Ball possession udah menunjukin kok. Dan endingnya PSG 4, Real Madrid 0. Ya kalau kita lihat ya Real Madrid di starting line up-nya tuh udah nurin Mbappe sama Vinicius Junior. Lagi-lagi nih ketika dua pemain ini turun bareng ya sulit nih untuk bersinar bareng-bareng. Ibaratnya ya dalam satu wadah nggak mungkin ada dua matahari ya kan. Salah satu kayaknya sih mesti dicadangin nih biar Real Madrid mainnya lebih greget. Kelihatan kan di match-match sebelumnya ketika Mbappe atau Vini salah satunya nggak masuk starting line up, ini Real Madrid gampang banget kayaknya mereka kemenangan dan sulit dikalahin. Dan semalam malah kalah 4-0. Ada ditambah lagi nih lini pertahanan Madrid. Ada apa dengan para pemain bertahan Real Madrid, Raul Asensio, Rudiger ini kan udah lama, udah sering main bareng juga. Harusnya job misterinya nih lebih terbangun dengan baik. Malah masing-masing bikin kesalahan tuh ya kan. Raul Asensio gol pertama, Rudiger gol kedua. Waduh, what's wrong with defender from Real Madrid? Ya kalau kita lihat sih, kalau alasannya, ya kan Xabi Alonso masih baru, jadi masih butuh proses penyesuaian. Betul, nggak salah, tapi di sisi Real Madrid. Nggak ada proses lama-lama tuh, langsung hasil udah kalau Real Madrid tuh ya kan. Apalagi Opa Perez kan, Opa Perez memang lama-lama proses-proses udah langsung aja hasil gelar ya kan. Dan dia punya Piala Dunia antar klub. Real Madrid udah pasti nggak bakal dapat gelar nih untuk tahun 2025 di Piala Dunia antar klub. Dan PSG juga emang ya aduh ciamik banget sih si pelatihnya Luis Enrique. Dia emang ya kelihatan banget pas latih Barcelona dia bisa ngeluarin kemampuan terbaik dari pemainnya. Di PSG pun gitu. Lawan Madrid semalam udah kelihatan kan. Selain organize permainan secara tim, secara individual pemain juga kelihatan banget tuh skill-skill pemainnya. Dembele, Kvaratskhelia juga dari Napoli pindah ke PSG, nambah mantep banget mainnya kan. Due pun main muda ini juga dengan sangat asiknya tuh meliuk-liuk di lini pertahanan Real Madrid di pertandingan semalam. Bahkan Gonzalo Ramos pun yang jarang dapat kesempatan jadi starting line up unjuk gigi bikin gol penutup di pertandingan semalam. Nah kalau udah kayak gini mah tambah lagi yang bikin gol adalah siapa nomor 8 tuh namanya gue lupa ya kan namanya itu yang bikin brace di pertandingan semalam ya kan. Ini juga pergerakan di second line-nya juga apa namanya ya, ngeri pergerakan di second line dari si PSG ini di pertandingan semalam. Hakimi pun juga begitu. Hakimi juga aduh di PSG di bawah Luis Enrique makin gahar mainnya, makin garang dan makin tajam nih visi permainnya di sisi flank kanan dari Paris Saint-Germain. Dia menjadi fullback pun no problem ya kan, turun naik jadi wingback pun siap aja tuh Hakimi. Udah kelihatan di Piala Dunia antar klub kali ini PSG udah benar-benar luar biasa banget. Sih nggak ada lawan ya kan, sulit nandingin PSG kekuatannya. Apalagi nanti lawan final lawannya Chelsea ya, biarpun Chelsea lagi naik daun tapi ya PSG tetap PSG kan. Kemungkinan besar PSG bakal gondol trofi Piala Dunia antar klub 2025. Dan Real Madrid pun semalam ya kelihatan banget kan ketika Trent absen, terus juga Dan Huijsen juga absen karena straight red card ya kan. Ya kelihatan Real Madrid terpaksa mainin Valverde di sisi fullback ataupun di wingback ya. Ini kelihatan banget emang kurang, jangan maksain. Padahal ada Dani Carvajal loh, biarpun baru pulih dari cedera, atau sih Dani Carvajal aja loh langsung masukin ya kan. Militao pun juga gitu, Militao baru pulih dari cedera baru masuk di babak kedua. Kelihatan kan ketika babak kedua Militao masuk nih lini pertahanan Madrid agak mendingan nih. Kebobolan cuma 1 gol. Babak pertama kebobolan 3 gol. Ini artinya apa ya? Artinya back-back senior Real Madrid ini masih dibutuhkan di dalam skuad utama Real Madrid ya. Mungkin buat musim berikutnya ya kalau main 3-5-2 atau 3-4-3 ini trio nih. Mungkin ya Dan Huijsen, Rudiger sama Eder Militao cocok ya kan. Dan Trent Alexander-Arnold pun ya kelihatan banget perannya tuh. Dia nggak main semalam. Ke sisi kreativitas sisi sayap kanan Real Madrid gampang ditekan, gampang diminimalisir, gampang di karantina sama para pemain Paris Saint-Germain yang tampil luar biasa di pertandingan semalam ya kan. Mbappe pun ya bisa dibilang sama Vinicius Junior sepanjang pertandingan melempem.
penyerang muda Real Madrid pun juga gitu ya kan, Gonzalo tuh ya kan, peluangnya mini dapat banget tuh dia, enggak kayaknya ya. Bayangin Real Madrid sepanjang pertandingan cuma punya 2 shoot on target, ini artinya apa ya, cuma punya 20 nomor sih dari total 11 shoot tuh. Sementara PSG ada 17 kalau salah tuh, on targetnya 7 dari 60% lebih ball possessionnya. Ini artinya apa ya, artinya emang Xabi Alonso masih butuh waktu buat tune in sama skema skuad Real Madrid, agar skuad Real Madrid yang ada saat ini langsung klub nih langsung greget permainannya dengan skema permainan Xabi Alonso. Di satu sisi butuh proses, tapi ya Real Madrid is Real Madrid. Di Real Madrid tekanan besar ya, lu nggak butuh proses lama-lama, hasil yang diperluin ya kan. Karena ya pasti karena tradisi Real Madrid, tradisinya adalah tradisi gelar ya kan, sementara Piala Antar Cup ini ya walaupun bukan trofi major, tapi udah kelihatan banget nih komposisi dari permainan Real Madrid di bawah asuhan Xabi Alonso. Ya mungkin di awal-awal Liga masih butuh ritme permainan lebih apik lagi, tapi gue yakin sih nanti di match-match pekan 3-4 ke atas itu Real Madrid udah kelihatan nih makin mengerikan gaya permainannya. Biarpun kalah Real Madrid, tapi Real Madrid tetap nggak menang di pertandingan semalam lawan Paris Saint-Germain. Nggak apa-apa kalah, yang penting bisa liburan lebih cepat. Ya main PSG liburannya lebih lama karena mesti main di partai final Real Madrid dong. Mbappe, Vinicius, Arda Güler, Rudiger, siapa lagi tuh? Valverde udah bisa liburan duluan ya. Hakimi liburannya belakangan. Donnarumma juga liburannya masih belum bisa liburan karena masih main di partai final. Dan thank you banget yang udah nonton konten gue Irwan Chan. Konten Pundit Abangan di channel YouTube Irwan Chan. Ketemu lagi bersama gue di konten Pundit Abangan berikutnya. Saatnya gue pamit. Salam olah bola.